Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Yadi Parmana. Saya staf pengajar kelas 11 dari SMK Negeri 1 Bujang Picung, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, saya masih tetap concern dan konsisten kepada memperhatikan kepada kegiatan peserta didik kami. Kalau dalam bulan yang lalu, kami menyoroti tentang penggunaan kaidah kebahasaan dalam kegiatan mencatat. Itu sudah dilaksanakan dan sudah dilaksanakan di kelas, dilaksanakan dalam pembelajaran, dilaksanakan pula dalam bentuk latihan soal yang diberikan oleh kami, dan kami sudah melakukan evaluasi. Tapi dalam perkembangannya sekarang ada kecenderungan terbaru di mana peserta didik kami sulit untuk mengungkapkan sebuah kalimat ke dalam sebuah paragraf, bahkan paragraf yang terdiri atas 2 atau 3 kalimat saja. Sekarang ada kecenderungan di mana anak sulit untuk mulai mengekspresikan. Hal itu karena anak sekarang mulai memikirkan kalau sebuah kalimat itu aturan penulisannya bagaimana. Hal-hal itulah mungkin yang bisa mengurangi tingkat produktivitas anak dalam mencatat. Kita sharing dengan anak-anak bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi anak-anak itu lebih cenderung memikirkan aturannya, lantas berpikir bagaimana isi kalimatnya. Setelah mengamati dengan berdiskusi dengan peserta didik kami, akhirnya kita mencari solusi yang terbaik supaya kreativitas anak dalam menulis itu tidak putus, tidak mati ide-idenya. Kemudian kami mencoba beberapa alternatif dengan menggunakan, misalnya dengan menggunakan metode 5W dan 1H. Sebagian anak ada yang bisa menggunakan dengan itu, sebagian lagi memang masih berkutat dengan apa sih yang harus saya ungkapkan ke dalam bahasa tulisan itu, karena mereka berpikir ketika menulis itu karena sudah tahu aturan harus betul juga, tidak hanya semata-mata menulis. Nah, saya misalnya memberikan contoh alternatif bagaimana kepada siswa itu memulai sebuah kalimat dengan memberikan gambar-gambar tertentu, misalnya semacam seperti ini. Lantas nanti anak itu bisa menceritakan ke dalam bahasa tulisannya. Anak diminta untuk membuat sketsa dulu apa yang ada di sini terlihat pada gambar-gambar ini, kemudian anak membuat sketsa, lantas sketsa tersebut dituliskan. Nah, sudah ditulis, anak bisa merefleksikan gambar-gambar ini ke dalam bahasa tulisan meskipun belum tersusun secara sistematis, meskipun misalnya aturannya belum dipergunakan secara benar, tetapi dari bahan dan alat bantu inilah anak sudah mulai mencoba untuk menuangkan ide berpikirnya ke dalam bahasa tulisan, yang kemudian setelah itu memang agak sedikit panjang pembahasannya karena anak harus melakukan 2 kali proses berpikir. Pertama adalah menerjemahkan, mengkristalisasi gambar-gambar ini ke dalam bahasa tulisan mereka, kemudian mereka harus melakukan proses editing supaya penulisannya benar, supaya logikanya juga benar. Ini memang menjadi tantangan yang terbaru bagi anak-anak. Mereka berpikiran ternyata menulis itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Menulis itu menjadi sebuah kesulitan sendiri. Di samping itu, kita juga bisa menggunakan alat bantu lainnya selain gambar-gambar tersebut adalah media di sekitar kita. Misalnya kita bisa menggunakan mouse yang kita miliki sekarang ini. Mereka dengan menggunakan gambar ilustrasi semacam ini, mereka juga bisa bertanya tentang ini apa, bagaimana fungsinya. Nah, setelah mereka bertanya, mereka pun akan menjawab dengan sendirinya. Nah, jawaban-jawaban itulah yang mereka tuliskan ke dalam bahasa tulisan sederhana mereka sendiri. Sudah itu mereka edit pula, diedit kembali untuk mendapatkan hasil tulisan yang idenya keluar, tetapi aturan tetap tertib dan penggunaan penulisan juga tercapai. Hampir seluruh mata pelajaran yang non eksakta di sekolah-sekolah memang sangat menganjurkan sekali proses menulis yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Ini memang berlangsung secara berkesinambungan dari mulai sejak mereka masuk di pendidikan dasar. Kegiatan menulis itu menjadi hal yang utama, bahkan pokok kelihatannya. Hanya sayang saja mereka lebih cenderung untuk diberikan bahan untuk silahkan dicatat ketimbang mereka mengamati sendiri, lantas mereka menerjemahkan apa yang mereka lihat sendiri ke dalam bahasa mereka. Barangkali inilah kesempatan kedua saya untuk membahas
tentang tata cara bagaimana siswa untuk menuangkan idenya ke dalam bahasa tulisan dengan memperhatikan syarat, dengan memperhatikan aturan penulisan yang baik dan benar. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Demikian, terima kasih atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.